Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Felani Laili Noviana. Saya Nadia Aulia Azhara. Saya Safira Alfia. Saya Arinda Malwin Dianti. Saya Nela Firmani Nashwa. Saya Muhammad Sandi Marcelo. Saya Raka Clara Isila. Subbab yang pertama yaitu pengertian dan fungsi EYD. EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu aturan resmi dalam penulisan bahasa Indonesia yang mencakup penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan kalimat, serta tanda baca. EYD mulai diberlakukan secara resmi sejak 1972 sebagai pedoman untuk menyatukan cara penulisan bahasa Indonesia agar seragam dan mudah dipahami. Fungsi EYD yang pertama, sebagai pedoman resmi dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menyatukan aturan ejaan sehingga tidak terjadi perbedaan penulisan di berbagai daerah atau instansi. Yang ketiga, mempermudah komunikasi secara tertulis karena adanya keseragaman ejaan membuat pembaca lebih mudah memahami maksud penulis. Yang keempat, menjaga keaslian dan kelestarian bahasa Indonesia agar tetap sesuai dengan kaidah resminya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari sebelum EYD hingga ke PUEBI. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ini adalah sistem ejaan resmi pertama untuk bahasa Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 1901 dan dipengaruhi oleh ortografi Belanda. Yang kedua yaitu ejaan Republik atau Suwandi. Diperkenalkan pada tahun 1947, tak lama setelah kemerdekaan Indonesia. Sistem ini menggantikan OE dengan U dan menyederhanakan beberapa aturan. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Diluncurkan pada tahun 1972, EYD bertujuan untuk lebih menyederhanakan dan membakukan ejaan bahasa Indonesia. EYD menggantikan TJ dengan C, DJ dengan J, dan J dengan Y. Yang keempat yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Diperkenalkan pada tahun 2015, PUEBI dirancang untuk memperbarui ortografi bahasa Indonesia agar mencerminkan perkembangan kontemporer, terutama di era digital. Sambil mempertahankan banyak aturan EYD, PUEBI menyertakan beberapa pembaruan penting. Yang terakhir yaitu EYD edisi kelima. Pada tahun 2022, Indonesia kembali menggunakan istilah EYD dengan peluncuran EYD edisi 5, menandai peringatan 50 tahun EYD asli. Pembaruan ini mencakup perubahan seperti penambahan monoftong EU dan revisi aturan penulisan awalan MAHA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penggunaan huruf. Dalam kaidah PUBI, pemakaian huruf memiliki aturan yang jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait penggunaan huruf. Dalam kaidah PUBI, pemakaian huruf memiliki aturan yang sangat jelas. Yang pertama adalah untuk huruf kapital. Digunakan bukan hanya pada awal kalimat, tetapi juga untuk menuliskan nama orang, nama kota atau daerah, gelar, hingga nama instansi resmi. Misalnya, Siti belajar di Universitas Indonesia. Nah, pada penggunaan nama Siti itu huruf S-nya memakai huruf kapital. Selanjutnya yaitu nama instansi seperti Universitas Indonesia, untuk huruf U dan I-nya itu juga memakai huruf kapital. Lalu ada huruf kecil yang pada dasarnya digunakan untuk semua penulisan selain yang mengikuti aturan huruf kapital. Berikutnya huruf miring atau italik. Jenis huruf ini biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, menuliskan istilah asing, atau ketika kita ingin menegaskan suatu kata. Contohnya nama novel. Di sini saya memakai novel Laskar Pelangi. Nah, untuk huruf kapitalnya pada huruf L dan huruf P, atau kata offline yang masih tergolong istilah asing. Selanjutnya yaitu terakhir huruf tebal. Walaupun sifatnya opsional, huruf tebal sering digunakan untuk memberi penekanan pada kata atau bagian tertentu dalam teks. Misalnya, kata penting dalam kalimat bisa dibuat tebal agar lebih menonjol. Cara penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Penulisannya dilakukan secara utuh. Contohnya kata meja, kursi, ataupun buku. Yang kedua ada kata turunan.
Kata turunan merupakan kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan, baik itu awalan, sisipan, ataupun akhiran. Kata ini ditulis dengan menggabungkan kata dasar dan imbuhannya, seperti contoh berjalan, membaca, ataupun memukul. Yang ketiga ada kata ulang. Kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara kata yang diulang. Contohnya anak-anak, sayur mayur, ataupun buah-buahan. Keempat, gabungan kata. Gabungan kata merupakan dua kata atau lebih yang membentuk satu makna. Kata-kata ini ditulis terpisah. Contohnya rumah sakit, rumah makan, ataupun meja tulis. Yang kelima, partikel. Penulisan partikel seperti pun dan lah memiliki aturan khusus. Partikel pun ditulis terpisah, seperti contoh apapun, siapapun, ataupun dan lain sebagainya. Sementara itu, partikel lah dan kah ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti contoh marilah, bacalah, apakah, dan siapakah. Yang keenam ada singkatan. Singkatan ditulis dengan titik atau tanpa titik, tergantung jenisnya. Singkatan nama orang, gelar, atau sapaan seringkali diikuti oleh tanda titik. Contohnya M. Yamin, Dr. Ahmad SPD, dan lain sebagainya. Sedangkan singkatan lembaga seperti UNESCO, DPR, atau MPR ditulis tanpa tanda titik. Berikut saya akan menjelaskan penulisan unsur serapan. Pengertian unsur serapan. Serapan adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris atau bahasa daerah, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menurut kaidah yang berlaku. Cara penulisan elemen serapan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dua cara untuk elemen serapan adalah sebagai berikut. Sebelum terserap, bentuk asli masih digunakan. Hal ini terutama berlaku untuk istilah ilmiah atau teknis yang tidak memiliki bentuk tertulis. Pertimbangkan perangkat lunak dan Shutterstock sejauh ini terserap. Lafal dan ejaan sudah sesuai dengan norma bahasa Indonesia, meliputi penyesuaian huruf asing ke huruf Indonesia, menggunakan kata dan frasa sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya universitas dari universitas dan aktivitas. 3. Prinsip penyerapan menyelaraskan ejaan dengan standar bahasa Indonesia, menyesuaikan tata letaknya agar masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Tetap menjaga makna asli kata, contoh tulisan yang keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca menurut EYD meliputi penggunaan tanda titik dipakai di akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, tanda koma untuk memisahkan unsur dalam kalimat, tanda titik koma untuk memisahkan kalimat setara, tanda titik dua untuk mengawali daftar, serta tanda petik untuk mengapit kutipan, tanda hubung untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris, tanda pisah untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Kemudian ada tanda elipis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa dalam kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai di dalam tanda kurung menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kalimat kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata ungkapan asing. Kemudian tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa tahun. Kemudian tanda penyingkat atau apostrof untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penulisan singkatan dan akronim.
Menurut ejaan yang disempurnakan, singkatan nama orang, gelar, atau pangkat ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik di setiap unsurnya. Misalnya A titik H titik Nasution titik koma M titik S titik I. A dan H di awal itu menggunakan kapital, Nasution N yang menggunakan kapital, sedangkan M titik S dan I hanya M dan S-nya saja. Sementara singkatan inisial nama ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Misalnya AS untuk Abdul Somad. Akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Misalnya Bulog untuk Badan Urusan Logistik. Semua kata di awalnya menggunakan huruf kapital. Sedangkan akronim yang terdiri atas gabungan beberapa huruf atau suku kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil, kecuali jika merupakan nama lembaga. Misalnya Pemilu untuk Pemilihan Umum menggunakan menggunakan kata kecil. Sekian. Baik, yang terakhir Baik, yang terakhir kita akan menjelaskan terkait penulisan angka dan bilangan. Yang pertama, secara umum angka digunakan untuk menyatakan bilangan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat teknis atau berhubungan dengan data. Misalnya, penulisan tanggal, ukuran waktu, nilai mata uang, atau nomor urut. Contohnya 17 Agustus 1945. Untuk penulisan angkanya itu pada angka 17 dan 1945. Selanjutnya yaitu penulisan pada mata uang senilai 50.000 tetap menggunakan angka. Dan yang terakhir penulisan pada waktu atau jam yaitu pukul 07.30 tetap menggunakan angka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Dalam bentuk bilangan, kata biasanya digunakan dalam kalimat yang bersifat narasi, karya tulis ilmiah. Sedangkan dalam bentuk bilangan biasanya digunakan dalam kalimat yang bersifat narasi, karya tulis ilmiah, atau saat bilangan tersebut diletakkan di awal kalimat. Misalnya, 12 siswa mengikuti lomba baca puisi. Di situ angkanya ditulis dengan 12 atau secara kata. Atau 50 orang hadir dalam acara tersebut. 50-nya diganti menjadi kata-kata atau tidak menggunakan angka. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.